Makanya kalau ke bandara juga saya lebih senang naik kereta saja daripada naik taksi. Oke, Mengalami banjir tiba-tiba menjelang ke bandara. ya, Kita tahu sendiri macetnya seperti apa. mateng itu Waduh, Bang. nanti pesawat gua gimana ini nih? Oh, udah Mateng gitu segala ya. macam nggak tenang kan. Oke, itu untuk menurunkan atau membereskan anxiety. Bagaimana dengan menurunkan atau membereskan overthinking yang ada di belakang kita nih Bang? Ya. Caranya gimana tuh? Overthinking itu sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Maka satu hal yang mesti kita pahami, apa yang sudah terjadi di masa lalu, ya sudah. Yang menjadi permasalahannya adalah ada orang-orang yang berpengalaman dan menjadi wise, ada orang-orang yang tidak lebih dari sering melakukan, tetapi selalu dalam kondisi pemula. Ia banyak membuat manuskrip, banyak tampil di depan orang. Mereka-mereka yang wise, mereka belajar dari apa kesalahan-kesalahan masa lalunya. Sehingga ia bisa memperbaiki diri, segala macam trauma. Trauma itu bisa kita hilangkan dengan membentuk memori yang baru. Makanya, misalkan saya itu berbicara di hadapan banyak orang, Bang Rory. Dulu banget, tahun 2010 ketika saya tampil di konferensi nasional epilepsi se-Jepang. Profesor saya, Profesor Eiji Watanabe, berkata kepada saya, Edmi, kamu tidak boleh presentasi dengan bahasa Inggris. Kamu harus presentasi dalam bahasa Jepang. Wow. Saya ingat itu Bang Rory. Selama 1 minggu full, saya itu diajar oleh Profesor Eiji Watanabe, Associate Profesor Oguro, lalu Asisten Profesor Yokota. Selama 1 minggu full dari Senin sampai Jumat, saya distrap oleh mereka di ruang sekretariat Departemen Bedah Saraf, mulai dari jam 7 malam, setelah selesai kegiatan rumah sakit, sampai jam 12 malam. Wow. Setiap Tiap hari, hari. kata per kata saya diperbaiki. Saya mungkin seperti dibully oleh orang lain, orang melihat ya. Tapi coba lihat, mereka tuh menyediakan waktu loh buat saya, bertiga. Duduk di hadapan saya, perbaiki kalimat demi kalimat. Hasilnya gimana waktu saya tampil? Ya kacau juga. Tapi Saya tahu kacaunya itu setelah setahun kemudian saat tampil presentasi, ada peserta yang bilang, saya pernah lihat tahun lalu kamu bicara, saya sebetulnya nggak begitu ngerti kamu tuh ngomong apa. Kamu sekarang berbicara sekarang, kok saya lebih mengerti gitu loh. Nah, saya itu merasa sangat malu. Tapi saya coba perbaiki diri. Pertama sekali saya itu diperbolehkan melakukan tindakan operasi dalam supervisi yang ketat oleh para supervisor saya. Operasi yang begitu sederhana. Chronic subdural hematoma itu nama kasusnya ya. Itu di Jepang sana melakukan tindakan operasi itu idealnya hanya 30 menit selesai. Cukup melakukan yang namanya anestesi lokal lah. Saya kan orang baru Bang. Mengerjakan makan waktu 2 jam. Malu saya. Setelah selesai operasi, saya balik ke ruangan, nangis, saya kok gua bodoh. Trauma dong, overthinking jadinya. Bagaimana cara hilangkan overthinkingnya itu? Di situ saya mulai belajar apa kesalahan saya. Kesalahan saya perbaiki, membentuk memori baru. Oh iya, ternyata bisa baik waktu presentasi ataupun membantu tindakan operasi. Trauma itu bisa kita hilangkan, overthinking bisa kita hilangkan dengan memasukkan memori-memori baru. Dengan catatan, refleksi dengan yang lama. Artinya kita beresin dulu memori-memori buruk di masa lalu, trauma-trauma kita sembuhkan dulu, baru kita isi dengan memori-memori baru. Betul, makanya menyelesaikan overthinking itu bukan hanya dengan sekali 2 kali ucap, enggak. Itu memang butuh waktu. Butuh proses juga. Dan memang seperti itulah prosesnya dalam kehidupan kita. Oke. Makanya ketika ini kemarin aku wawancara mamaku sendiri yang dia punya trauma hebat di masa lalu, kemudian dia menikah dengan suaminya di usia 65 tahun, yaitu dia butuh waktu bertahun-tahun untuk menyembuhkan trauma